Shalom, selamat hari Minggu. Kita tetap semangat dalam ibadah dan sukacita walaupun dalam situasi pandemi. Yakin Tuhan pasti menolong kita, badai pasti berlalu. Tema kita hari ini adalah orang benar hidup oleh percayanya. Memasuki ibadah ini, mari bersama-sama kita menghayati satu lagu. Zaman sekarang, berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan berlindunglah dalam sabda Allah. Banyak kabar menggemparkan dan seringkali kita tidak melihat jalan Tuhan. Kadang-kadang kita bingung menghadapi situasi ini. Sebab itu kita menghayati satu pujian ini. Saat kuta melihat jalanmu. Saat kuta melihat jalanmu, saat kuta mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, inilah pujian kami serta komitmen kami, bahwa dalam situasi apapun kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah Allah yang maha dahsyat, yang sudah mati, bangkit, menang dan hidup bagi kami. Sebab itu kami terus mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong supaya akhirnya hidup kami dikuatkan teguh oleh firman-Mu. Sebab itu ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tema kita hari ini, orang benar hidup oleh percayanya. Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam teks ini ada dua macam manusia. Penegasan ada dua macam manusia. Yang pertama orang jahat, yang kedua orang benar. Orang jahat itu adalah orang yang senang membusungkan dada. Artinya itu sombong tuh ya. Apa seolah-olah dia paling hebat, paling bisa, paling berkuasa dan menganggap orang itu remeh atau enteng. Hanya saya yang kuat, saya yang bisa. Itu orang suka membusungkan dada, menyombongkan diri sendiri. Dan ciri orang yang kedua, orang jahat adalah dia tidak lurus hatinya. Artinya adalah dia licik, penuh dengan segala macam rencana yang jahat, penuh dengan trik-trik di dalam hatinya. Jadi tidak lurus hatinya, bengkok-bengkok ya, nggak pernah benar hatinya, nggak pernah benar hidupnya. Yang ketiga, dia percaya kepada dirinya sendiri. Sekalipun jahat hatinya jahat, dia percaya bahwa kejahatan itu benar bagi dirinya. Jadi menghalalkan segala cara. Percaya kepada dirinya sendiri, tidak percaya kepada Tuhan. Pokoknya apapun, saya pasti menang, saya bisa, saya hebat. Pokoknya saya. Dengan segala kejahatannya. Dan yang keempat, pada akhirnya orang jahat ini akan gagal. Dia adalah orang yang gagal. Itu ciri-ciri orang yang jahat. Dalam teks ini sebetulnya ini orang kasdim. Ya. Nah, yang kedua, orang benar. Orang benar itu adalah dia hidup oleh iman percayanya. Yang kedua, dia hidup karena mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi orang benar ini percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan yang ketiga, selalu sabar menantikan pertolongan Tuhan. Jadi dua macam ini ada. Ya. Sabar menantikan pertolongan Tuhan, jadi orang jahat dan orang benar. Nah, latar belakang dalam teks ini adalah bahwa memang terjadi ketidakadilan. Orang Kasdim semena-mena terhadap orang Israel, terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang-orang percaya kepada Tuhan. Situasi dihadapi oleh Habakuk dan bangsa Israel waktu itu adalah situasinya memang serba tidak enak, tidak nyaman. Terjadi ketidakadilan, hukum terbalik, kejahatan merajalela di mana-mana.
Dan orang benar jadi salah, salah jadi benar seenaknya. Hukum itu terbalik semuanya. Terjadi diskriminasi. Orang melakukan kejahatan tidak ada masalah. Orang jahat menang, terjadi hukum rimba. Dan keadilan tidak ada. Sehingga seolah-olah hanya yang kuat, walaupun dia jahat, dia pasti menang. Nah, Habakuk dan ini juga sudah berteriak berdoa minta tolong, tetapi seolah pertolongan tidak datang. Tetapi kita melihat dalam teks ini adalah menghadapi situasi ini, menghadapi kejahatan ini ada dua macam. Ya, tadi orang jahat dan orang benar. Orang jahat malah terus melakukan kejahatannya, tetapi orang benar hidup di dalam iman percayanya. Nah, orang benar ini adalah orang yang sungguh beriman pada Tuhan. Walaupun kelihatan nampaknya adalah pertolongan begitu jauh, namun orang benar pasti tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan cepat atau lambat pasti akan datang dan Tuhan pasti menolong. Mengapa? Karena orang benar ini selalu mempercayakan hatinya, dirinya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Walaupun situasi sulit dan rumit, tidak enak, tidak nyaman. Bahkan mungkin bisa membuat mereka stres dan tertekan. Tetapi dalam situasi tertekan itu mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi orang benar tidak fokus pada tekanan. Orang benar tidak fokus pada masalah. Orang benar tidak fokus pada hal yang menyebabkan stres. Tapi orang benar hanya fokus kepada Tuhan dan yakin pertolongan pasti datang tepat pada waktunya. Nah, sehingga orang benar yang dipimpin juga oleh Habakuk ini sebagai seorang nabi Allah. Sehingga pada suatu hari Habakuk memberikan contoh. Dia pergi ke menara jaga. Itu menara doa. Di sana Habakuk berdoa bahwa minta pertolongan Tuhan. Dan orang benar ini pun juga minta pertolongan Tuhan. Nah, ketika sungguh-sungguh hidup doa kepada Tuhan, maka yang diyakini yang ada dalam pikiran mereka adalah sekalipun pertolongan itu kelihatannya lambat, tidak putus asa. Sehingga orang berada dalam hidupnya melihat sekalipun pertolongan Tuhan itu jika tambah lambat, kelihatannya lambat, namun dia tidak putus asa. Sabar pasti akan terjadi dan tidak pernah terlambat. Jadi orang benar hidup oleh percayanya. Di depan mata sekalipun ada bom, tapi kalau percaya kepada Tuhan, bom itu tidak akan meledak. Orang benar hidup oleh percayanya. Sekalipun ada jurang menganga rintangan yang sangat besar seolah gelap tidak jalan keluar. Tapi orang benar, orang percaya, tetap percaya bahwa itu semuanya akan bisa diatasi. Nah, dalam hidup ini kita masuk dalam golongan mana? Orang jahat yang tidak beriman atau orang benar? Dan saya yakin kita adalah masuk dalam golongan orang benar. Sebab itu, kalau kita masuk dalam hidup orang benar, maka kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Tidak pernah lalai percaya kepada Tuhan. Apapun selalu percaya, percaya, percaya. Walaupun kadang kita tidak melihat jalan Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit yang juga belum Tuhan sembuhkan. Tapi kita percaya walaupun seolah tidak ada jalan keluar, tapi pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan menolong kita mengatasi sakit penyakit. Saat ini mungkin perusahaan kita sedang macet dampak dari pandemi ini. Tetapi dengan pertolongan Tuhan yakin akan semua terlewati. Yang satu hancur Tuhan bisa ciptakan yang lain. Yang satu tertutup Tuhan bisa buka pintu yang lain. Jadi di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Jadi jangan putus asa. Jangan melihat gelapnya situasi. Jangan melihat pintu yang tertutup. Tapi di balik pintu yang tertutup Tuhan dijebol menjadi satu pintu yang terbuka. Jadi jangan pernah putus asa. Walaupun saat ini situasi kondisi mungkin bagi seolah jalan buntu. Tapi ingat, di balik jalan buntu Tuhan bisa ciptakan ribuan jalan yang baru. Sehingga tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yang penting hati kita percaya kepada Tuhan. Satu pintu boleh tertutup, namun 1000 pintu Tuhan akan bukakan. 5 pintu tertutup, tapi 10.000 pintu Tuhan bukakan. Selalu ada kekuatan jalan keluar yang baru dalam Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Yang penting adalah apakah kita percaya kepada Tuhan. Orang benar hidup oleh percayanya. Dia tidak melihat situasi, dia tidak melihat kondisi. Tapi dia adalah Tuhan yang sanggup membuat, Tuhan yang sanggup memberikan jalan yang baru.
Itu kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa orang benar hidup oleh percayanya. Tuh, saat ini, mari kita terus percaya kepada Tuhan sebagai orang benar. Yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Terus beriman kepada Tuhan. Yakin pertolongan Tuhan. Sekalipun kelihatannya lambat. Jika tampak lambat kita tidak putus asa. Tapi ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sabar pasti akan terjadi. Tidak pernah terlambat. Kadang-kadang sepertinya lama, tapi ujian kesabaran bagi kita. Ujian penyerahan diri. Ujian juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebab itu mari kita sebagai orang benar tetap hidup percaya pada Tuhan. Jangan lihat situasi, jangan lihat masalah, jangan fokus pada situasi, jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya. Ya. Jadi mari kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Hidup oleh iman percaya kita. Hidup karena kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Badai pasti berlalu. Covid pasti berlalu. Masalah pasti berlalu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Orang benar hidup oleh percayanya. Walaupun zaman sekarang itu bergelora banyak berita yang menggemparkan. Bahkan kadang-kadang di balik kegemparan kita seolah-olah tidak melihat jalan Tuhan. Tapi ingat, jalan Tuhan itu pasti ada. Dengan kacamata iman kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Jangan lihat kegemparan, jangan lihat situasi, jangan lihat huru hara, tapi lihat tangan Tuhan yang kuat sedang berjalan menolong kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Orang benar hidup oleh percayanya. Amin. Meresponi firman Tuhan, mari kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita memberikan syafaat kita bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang boleh diberitakan. Bila Tuhan menteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan sebagai ucapan syukur kami memberikan terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan terbaik bagi Tuhan. Biarlah berguna untuk mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, jaga dari segala yang jahat. Biarlah memberikan hikmat di dalam Tuhan, dapat mengatasi berbagai rintangan dalam negara kami, sedang mengatasi COVID, bahkan mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang melanda bangsa kami. Tuhan tolong, jauhkan negara kami dari segala yang jahat. Rencana-rencana untuk menghancurkan bangsa ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan tolong supaya negara kami, bangsa kami aman dari segala yang jahat. Bagi menyerahkan untuk setiap saudara kami yang sedang mengalami masalah, kehilangan orang yang terkasih baik oleh karena COVID maupun oleh karena sebab yang lain, yang sedang mengalami keterpurukan dalam usaha, yang sedang mengalami gangguan kesehatan, bahkan berbagai rintang dihadapi, Tuhan tolong memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, senantiasa menyertai dalam mengatasi berbagai macam cobaan hidup, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Amin.